Satu. Yang hadir di studio, berikan tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa sana'an ala Allah azza wa jalla. Salatan wa salaman ala rasulillah wa ba'd. Salam hormat dan cinta kami untuk keluarga besar SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. Ini pertemuan yang kedua kali. Yang terhormat untuk Ayahanda Pak Haji. Ini adalah kebanggaan saya bisa ketemu dengan Pak Haji hari ini dari Yayasan Arido. Semoga Bapak selalu sehat dan panjang umur. Dan salam hormat kami untuk Pak Hozin yang standby. Kayaknya udah dari subuh Bapak di sini ya. Saya malu datangnya terlambat di sini. Tetap berkibar Pak untuk sekolah yang hebat ini. Dan salam hormat kami juga untuk speech yang luar biasa dari Pak Hidayat Saputra. Saya merecord setiap kata yang Pak Hidayat sampaikan hari ini. Bahwasanya memberikan spirit motivasi untuk generasi berkarakter yang akan terlahir dari rahim SMP Islam Al-Azhar ini. Dan sebentar ini, saya jatuh cinta dengan 2 MC hari ini Pak. Ini, wallahi ini, saya itu webinar sering Pak Bu Sofa. Saya sering webinar, tapi kayaknya ini acara webinar udah kayak acara talk show di TV live gitu ya. Gimana kalau kalian berdua saya bawa ke Istana Negara nanti ya? Kayaknya harus ijab kabul sama Pak Hozin dulu deh. Kenapa? Siapa coachnya? Bu Sofa berarti ya? Oh bukan. Renyah banget, saya menikmati banget di style MC-nya hari ini. Biasanya kan kalau MC webinar itu kayak kaku banget gitu loh Pak. Jangan anak SMP, yang di kuliah aja yang kemarin webinar selama setahun lebih ini, biasanya itu coachnya itu apa ya, maksudnya hostnya itu tekstual banget gitu. Hari ini lebih banyak improve, I like it. Saya komentari acaranya dulu deh. Sebentar sebelum ke materi. Bandnya juga. Tadi Pak Hozin bilang kalau band yang kemarin on itu 2 bulan yang lalu gitu loh Pak. Si Alpha, kelebihan generasi milenial yang terlahir setelah zaman jahiliyah. Jadi semakin kepepet itu loadingnya cepat Bapak Ibu. Jadi acara kemarin sore dia punya prinsip the power of kepepet. Nah, gitu ya. Setuju gak Pak Hidayat Saputra? Punten ya Pak ya. Oke, kemudian yang lebih amazing lagi sebelum kami tampil, saya merasa terpesona sekali dengan penampilan para guru. Ini lengkap hari ini, yang perform nih anak-anaknya juga top perform, guru-gurunya juga bentrok ya namanya ya. Saya dapat kosak. Dan itu guru-guru yang luar biasa, ada guru agama, guru olahraga ya Pak ya, guru agama. Pak Nawal tadi saya menunggu, biasanya kalau guru agama main band itu sebelum ref ada hadisnya Pak. Stop dulu gitu Pak, stop dulu. Luar biasa ini. Ini surprise. Ketika seorang penyair pernah berkata, ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajri riyah bima la tastahi sufun. Setiap manusia punya mimpi, anak punya mimpi, anak-anak grade 9 yang di depan kami ini semuanya you punya mimpi people. Dan kita harus ingat, tajri riyah bima la tastahi sufun. Kita harus ingat bahwa angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Betapa banyak impian kita tapi tak pernah terwujud. Betapa banyak impian SMP Islam Al-Azhar, tapi banyak juga yang mungkin hanya disimpan di folder dan belum pernah terwujud. Tapi dengan keadaan pandemi hari ini adalah ujian dari Allah. Seperti Pak Hidayat Saputra katakan, liyabluwani aashkur am akfur. Kita termasuk generasi kelas 9 yang syakuro atau kafuro. Kita akan menang atau kita akan mundur. Kita akan bergerak atau kita akan tertinggal. Ini adalah pertanyaan dari Allah dalam Al-Quran dan diperuntukkan untuk kita generasi kelas 9. Kami yakin generasi kelas 9 walaupun tidak on cam semua ya, tapi mereka generasi auditori lah insya Allah ya. Mereka mendengarkan dengan seksama. Maka dalam segmen yang singkat saya diberi waktu sampai jam 10.30 hari ini. Tapi kami yakin semuanya fokus ke depan. Sesekali saya akan standby di sini, sekali saya akan duduk di sofa yang disiapkan oleh panitia. Maka people, dalam segmen yang singkat ini ada satu hal yang harus saya sampaikan kepada Anda. Banyak orang yang bertanya-tanya,
Banyak juga yang mungkin mencari kali ya. Mereka cari di Google kali Pak. Ada yang nge-WhatsApp kita loh Pak Nama. Ada anak kelas 9. Dia bilang, Pak Happy, itu namanya asli atau bukan? Itu pertanyaan itu antara ngelus-ngelus nonjok sebenarnya Pak. Apa saya harus bawa KTP hari ini ke sini Pak ya? Biasa Pak Nawa, anak kelas 9 mah seru-seru anaknya. Saya harus jawab nih hari ini. Nama saya asli nak, itu nama saya Happy Chandra. Jadi kenapa nama saya Happy? Dulu di Makassar ada yang nanya, Pak kok namanya Happy sih Pak? Anak jawab di situ, kenapa nama saya Happy? Karena saya dulu lahir tidak menangis. Jadi pas brojo ada langsung tertawa Bu Sofa. Bu Sofa kaget banget, serem banget. Emang saya menyeramkan sih Pak. Lagian pertanyaannya seperti itu, saya jawab seperti itu gitu ya. Sekian lama berkiprah di dunia bicara ya paling tidak, bergabung dengan Sekolah Bisnis Indonesia, dengan Ustadz Abdul Somad juga, dan dengan Syekh Rosid, belajar banyak bagaimana kita terlahir bukan hanya menjadi anak yang profesional, tapi harus berkarakter. Karena you have to remember my people, anak profesional, anak pinter banyak di negeri ini. SMP Islam Al-Azhar 4 ini lahir bukan hanya untuk melahirkan generasi yang pintar, tapi harus berkarakter. Sekian lama dari tahun 2008 kami keliling ke setiap titik dari Sabang sampai Merauke termasuk ke luar negeri. Ternyata survei membuktikan betapa banyak di luar sana guru itu hanya profesional tapi belum tentu dia berkarakter. Lembaga pendidikan hanya profesional tapi belum tentu dia berkarakter. Al-Azhar berdiri tegak sekian lamanya sampai muncul SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. Salah satunya adalah bagaimana ini sekolah melahirkan bukan hanya menjadi generasi yang alim tapi soleh. Guru yang alim banyak, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami bangga. Hari Guru Nasional kemarin, salah satunya potretnya adalah, yuk kita angkat bendera pendidikan Indonesia, jangan sampai terpuruk melalui ruhul mu'alim, ruh seorang guru dan dia punya karakter. Pendidikan juga sama, termasuk siswa-siswanya. Kalau guru berkarakter, saya yakin akan mentransferkan energi positif kepada para peserta didiknya dan menjadi guru yang berkarakter. Ada yang bertanya lagi, Pak Happy kerjanya di mana gitu ya Pak ya. Saya simpulkan aja pertanyaan itu ya, nggak dimunculkan di layar. Saya bergerak itu di dunia MC bersama kepresidenan itu sejak tahun 2008, sejak zaman SBY. Di situ saya menemukan, ternyata Pak, pas masuk ke zona istana, ada kalimat yang saya tangkap dari Mas Tantowi Yahya hari itu. Apa itu? Itu unik. Setiap kemanapun kami pergi Pak Haji, selalu saya temukan itu, bahwa setiap karakter kita itu unik. Tidak mungkin sama. Anak-anak kelas 9 hari ini pasti berbeda dengan kelas 9 tahun kemarin. Anak kelas 9 hari ini harus better than before. Seperti Pak Hidayat Saputra katakan tadi, ahsanu min qabl, lebih baik daripada sebelumnya. Setiap karakter kita itu unik dan tidak mungkin sama. Orang yang bisa menyelami samudra Allah, dia yang tahu karakter dirinya kapan dia harus belajar. Udah tahu dia mau ujiannya Pak? PAS, penilaian. Udah tahu mau penilaian akhir semester, dia santai-santai aja. Jangan sampai kita generasi kelas 9 yang biasa-biasa aja. Generasi kelas 9 yang biasa-biasa aja, biasanya belajarnya biasa-biasa aja. Ketika di ruang ujian, biasa-biasa aja. Nanti hasil ujiannya, biasa-biasa aja. Jangan sampai ditanya malaikat munkar nakir, man rabbuka? Jawabannya, biasa-biasa aja. Kita jangan sampai menjadi generasi yang biasa-biasa aja, tapi harus generasi yang luar biasa. Ulangi ya, setiap karakter Anda itu unik. Duduknya Anda hari ini di meja yang di ruangan kelas 9D, ada 9A, itu menunjukkan karakter Anda masing-masing. Semua yang hadir hari ini menunjukkan karakter kita. Kenapa? Ternyata kalau kita berbicara karakter, percaya atau tidak, orang yang paham dengan karakter, dia akan tajam pada bidangnya masing-masing. Saya tajam pada bidang saya seperti ini, Kak. Saya suka ngomong, kemarin sama Pak, nggak mungkin saya depan Pak Pres. Acara sampai malam, MC ya bicara, saya senang bicara seperti ini. Saya senang ketemu dengan bapak-bapak, saya senang ketemu orang-orang baru. Itu adalah karakter kami dan tajamnya di situ, my people. And you have to remember, kalau Anda melihat gambar ini, hey anak kelas 9, Anda lihat deh, ini gambar apa? Pasti akan menjawab Pak Happy, itu silet gambarnya. Hey, silet itu punya Mas Zaya wa Nukson.
Punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet apa? Silet itu memang tajam, tapi kekurangannya apa? Tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Setiap yang kelas 9 hadir di depan kami punya kelebihan dan punya kekurangan, sama seperti silet ini. You have to remember people, silet ini dia memang kecil, dia tajam, tapi nggak bisa digunakan untuk menebang pohon. Apa kau pernah orang depan pohon? Dan kau tanya orang itu, apa yang kau lakukan? Aku lagi menebang pohon dengan silet. Gak selesai-selesai lah. Ada mungkin seperti kapak. Kapak ini besar kawan. Dia kuat. Satu kali hempasan, pohon bisa tumbang. Tapi kapak juga punya kekurangan. Kalau you masuk ke pondok pesantren, anak cowok kalau melanggar diapain? Dibotak. Apa kau pernah melihat ada santri cowok dibotaknya pakai kapak? Masya Allah. Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan. Maka hari ini saya mencoba, my people. Semua yang hari ini hadir, Anda bisa melihat satu tulisan yang akan saya munculkan di sini. Saya pelajari di zona istana hampir bertahun-tahun. Oh, karakter itu penting loh, Kak. Seorang pemimpin harus punya karakter. Setiap kami berkiprah di zona istana, pastinya atmosfer istana pun berbeda-beda karakternya. Maka harapannya, kenapa dinamakan karakter sebagai segmen kita hari ini? Karena, qadarullah, saya belajar banyak di sini, people. Pasti Anda semua pernah mendengar. Saat 17 Agustus, dan muncul suara ini. Dari Golden Dome Istana, dan di-announce ke seluruh TV nasional. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. 76 tahun lamanya, Indonesia terus berkibar menyapa tanah persada Nusantara. Tepat hari ini, kibaran sang saka merah putih harus menyapa tanah persada Nusantara, bahkan dunia. Anda pasti pernah mendengar suara itu. Kenapa saya munculkan gambar ini di depan Anda? Harapannya seperti Ibu Sofa katakan tadi, Ana hari ini mungkin sebagai MC di istana. 5 tahun, 10 tahun, mungkin 20 tahun yang akan datang. Anak kelas 9 yang hadir di depan kami hari ini, Andalah yang akan menggantikan posisi kami di sana nanti. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mengatakan, Pak Happy kayaknya saya nggak mungkin bisa meraih mimpi itu. Oh, nggak bisa, Kak. Ana aja orang kampung yang jauh dari Tasikmalaya Selatan. Tapi ketika Allah sudah menekan tombol on, semua akan menyala. Tak ada kata yang mustahil. Please, SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran Aldor People, munculkan mimpi. Jangan tanggung-tanggung untuk bermimpi, people. Biar orang tua dan guru bangga kepadamu. Anda harus hiasi langit Nusantara mulai hari ini. Melalui acara hari ini walaupun di tengah pandemi. Qadarullah, siapa yang mengira Anda bocah cilik kelas 3 SD yang dulunya nggak bisa ngomong-ngomong apa-apa di Tasikmalaya Selatan. Ternyata Allah menggerakkan kami sampai ke zona istana, keluar dari istana, ternyata muncul tuh pertanyaan berikutnya. Nanti nggak ada lagi pertanyaan ini ya Kak ya, voice over. Biasanya kalau masuk ke zona Al-Azhar, Pak, nanyanya bukan ke materi itu Bu. Pak, voice over apaan? Anda jawab sekarang. Sebelum Anda bertanya, aku yang menjawab dulu. Itu artinya pengisi suara. Jadi kalau di SMP selama di Aldor ini ada acara event di panggung depan, namun ada yang ngomong di belakang panggung, itu namanya voice over. Jadi nggak ada lagi orang yang ngomong kayak gini. Teman-teman, besok kan mau assembly nih. Kira-kira ngomong yang ngomong di kolong panggung siapa ya? Nggak enak banget kolong panggung. You say voice over. Bentrok mau tampil. Jadi ingat bentrok saya hari ini ya. Di belakang ada yang ngomong, ladies and gentlemen, coming up next. Itu namanya voice over. Itu pengisi suara. Salah satunya kita ngisi suara di channel ini. Anda pasti pernah melihat. Kita intermezzo dulu ya Kak ya sebelum ke materi berikutnya. You pasti pernah mendengar ada suara seperti ini di TV One. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. Pernah dengar suara itu? Anda pasti berpikir, oh ini. Keluar dari TV One, biasanya anak SMP senang banget kalau acara Trans TV kemudian muncul di malam hari acara ini. Saya voice over di channel ini. Anda pasti pernah mendengar ada suara di bioskop Trans TV kayak gini. Bioskop Trans TV is back.
Bioskop Trans TV hari ini menghadirkan ratusan film blockbuster terbaru. Menghadirkan bintang-bintang besar terkenal. Pertama kali tayang di layar kaca Indonesia. Semua itu hanya Anda temukan di Bioskop Trans TV. Oh, manggut-manggut. Oh, ini orangnya. Itu namanya voice over, Kak. Nah, sebelum Anda berangkat ke sekolah, pagi-pagi Bapak Ibu guru pasti pernah melihat acara Trans 7 dan muncul ada acara ini kan? Acara apa tuh, Pak Bu? Hazanah itu acara pagi-pagi yang menemati sarapan pagi. Pasti Anda pernah mendengar ada suara ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Tuh, Pak Hazanah, oh ya ini makhluknya yang bicara ya. Nonton. Kita di voice over Hazanah Trans 7 dan terakhir kita di dubbing pengisi suara film. Jadi setiap saya ngisi materi, saya gabungkan suara MC, suara voice over dan suara dubber. Kenapa? Ini materinya lebih ke karakter pembicara ya Kak ya, biar ada dinamikanya. Dubbing itu kita ngisi suara, salah satunya adalah kita ngisi suara di film-film yang satu ini. Film Mahabharata. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton ini. Anda pasti pernah melihat dan mendengar dalam film Mahabharata dan muncul suara yang satu ini. Ingat Arjuna. Astagfirullah, sebentar belum selesai. Tuh teman-teman di studio heboh banget ini. Bu Wuri mah hanya senyum-senyum. Bu Wuri nanti saya kirimkan videonya Bu. Tuh kan lupa Nadine sampai mana tadi saya ngomong. Oh ingat Arjuna, nah ulang ini. Pasti Anda pernah mendengar suara ini. Ingat Arjuna, ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini menjadi lautan darah. MC-nya yang suka nonton ya Kak ya? Nggak pernah. Sama, anak juga ngisi suara tapi nggak pernah nonton acaranya ya. Itu mah just intermezzo Kak. Saya harus mempertanggungjawabkan tulisan TV voice over ini. Karena kalau enggak nanti orang bertanya-tanya ini benar apa enggak sih gitu ya. Oke, people, satu hal yang harus saya sampaikan di depan Anda semua. Sebentar, sebelum Ana bicara, ada 2 reward Ana berikan. Hostnya maju ke depan deh, sini. Hostnya, Ana pinjam mikrofonnya di Bu Sofa. Oke. Wait. Sini, kan ada di sini, kayak di sini. Pegang mikrofonnya kan. Lihat ke kamera kan. Jadi baca redaksi di atas. Dibaca redaksinya silakan. Pesona Spirit Al-Azhar 4 di tengah pandemi COVID-19. Oke, yuk katakan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Itu nama aku Nadine. Just introduction. Show your name. Assalamualaikum, saya Nadine Syawali dari Jakarta. Oke. Sekarang yuk bicara, tapi tanpa grafit. Oke. Karakter kelas 9 itu akan nampak saat bicara dan tanpa grafit. Apa itu grafit? Grafit itu kayak gini. Gak ada kelas 9 yang ketika ngomong depan guru presentasi di kelas dan ngomongnya kayak gini. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya adalah saya berasal dari hari ini kita belajar tentang tolong nanti habis Jumatan semuanya harus apakah kalian semuanya nah itu. Siap ya. Kalau goal, saya kasih sertifikat dari Istana Bogor. Siap ke, terang ke, baca doa dulu ke. Baca ayat kursi juga nggak apa-apa ke. Siap Din. Apa yang kau lihat dari SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran? Hampir sekian tahun, you berada di sini sampai kelas 9 kan? Oke. Apa komentarmu tentang sekolah yang hebat ini? Nah itu. Ya, oke. Saya maafkan nggak apa-apa. Diulang Din ya. Tidak ada grafit ya Kak ya. 1, 2. Ini nggak ada skenario nya loh. Nggak ada skenario nya. 3, 2, mulai. SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran berhasil membuat saya menjadi seperti ini, menjadi pribadi yang sekarang, melatih guru-guru yang ada di sini melatih saya menjadi berbakat di dalam bidang MC dan public speaking. Terima kasih SMP Islam Al-Azhar 4 Kemandoran. I like it, tepuk tangan. Wow, amazing ya.
tadi yang ngomentarin anak kan di sana kan? Nah. Siap Kak, angkat mikrofonnya ke saatnya bicara. Perkenalkan, Assalamualaikum, saya siapa dari mana? Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Lizia Claudia dari Jonggol. Mana itu? Di belakang Bogor. Oh Bogor, ya Jonggol ya. Oke, ini yang, oke good. Dan komentar Anda tentang sekolah hebat ini adalah? SMP Al Azhar Pakemandaran telah membuat saya menjadi pribadi yang seperti saya sekarang, sama seperti Nadir. Nah itu. Nggak apa-apa, masih 1, belum 7. Lanjut Kak. SMP Al Azhar Pakemandaran adalah sekolah yang hangat, yang membuat saya berkarakter lebih percaya diri. Karena dulu saat saya sebelum masuk SMP Al Azhar Pakemandaran, saya merupakan anak yang pemalu, pendiam. Nggak pendiam sih. Oh gitu, salah berarti saya bicara ya. Oh pemalu, oke. Saya bukan pemalu, cuman kalau misalnya disuruh habis piring seperti sekarang ini, saya lebih ke Assalamualaikum. Iya, berarti terjadi gempa 8,9 sekali saya ya. Oke. Tapi sekarang ini lancar ngomongnya, oke. Iya, itu karena Nah, itu. Tapi salut ya Kak ya, mereka ini tanpa latihan, mereka itu tanpa dikonsep dan mereka running bicaranya dan itu I like it. Pak Huzin, saya mau 1 frame bersama Anda hari ini, silakan. Ini ada titipan buat host kita hari ini. Nanti kami tanda tangani setelah acara ya. Mohon diberikan Bapak. Ini, maaf ini hanya secari kertas, mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat untuk mereka. Nanti kami tanda tangani setelah acara. Silakan diambil gambar. Kenapa? Karena saya appreciate banget bagi anak yang tampil ini grade 9 tampil ke depan sebagai host yang benar-benar dia improve, dia nice dan itu lihat karakter ya. Oke, baik. Berikutnya nanti kita tanda tangani ya Kak ya. Setelah acara. Oke, 3. Kalau kelas 9 dikasih semua nanti sertifikatnya ini perwakilan. Oke, terima kasih. Terima kasih Bapak, terima kasih Mas. Tadi silakan kembali ke tempat dan sudah dibacakan oleh kakak kita bahwa pesona Spirit Al Azhar 4 di tengah pandemi COVID-19. Kesimpulannya, segmen 2 ini adalah Al Azhar 4 Kemandoran tetap mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Anda semuanya guru-gurunya tetap mempesona, kurikulumnya tetap mempesona, tidak ada yang berubah. Spirit anak-anaknya tetap mempesona. Acara hari ini pun sangat mempesona walaupun di tengah pandemi COVID-19. Kenapa? Karena semua yang hadir hari ini harus belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini. Siapa yang bisa menebak ini kira-kira bendera mana? Anak kasih hadiah. Hei, yang di Zoom juga 9D, 9B, 9A. Siapa yang bisa menebak kira-kira ini bendera mana Kak? Saya kasih hadiah ya sebelum saya kasihkan ke Lampung. Bapak Ibu guru langsung cari di Google juga susah Bapak, gimana nyarinya? Raisa Hermansyah 9A mau jawab, Hendru 9B mau jawab gak kira-kira? Syafira Putri, Fadel 9A, Mas Ayu Ceril mau jawab gak kira-kira ini bendera mana? Kalau Anda mengatakan Pak Happy ini kayaknya bendera Brazil, ada yang mau jawab gak? Oh kayaknya ada yang mau jawab deh. Yazid mau jawab kah? Yazid lagi menganikan cip langsung bangun, astagfirullahaladzim ada apa ini ya. Saya harus interaksi bersama Anda. Rehan Izumi, ada Caca Amelia. Silakan Anda kira-kira Rangga Saputra. Ini kira-kira bendera mana ya Kak ya? Kalau Anda mengatakan Pak Happy kayaknya ini benderanya Jonggol deh yang punya kayak gitu ya. Kayaknya nggak mungkin. Oke, ada Hanif. Silakan Hanif, saatnya Anda bicara. Bendera Solomon Kak. Mana? Mana Hanif? Hanif. Oke, bisa munculkan gambarnya Hanif saya. Mana? Oke. Yes. I like it. Yes, Hanif. Assalamualaikum. Assalamualaikum Hanif. Hanif tinggal di mana sekarang Hanif? Bekasi Selatan Kak. Bekasi Selatan. Yuk kelas berapa? Kelas? Kelas 9 Kak. Siapa nama wali kelasnya? Bisa. Ada di sini ibunya. Oh, kalau dia sukses menjawab berarti keren wali kelasnya. Oke, siap ya, Hanif.
Perkenalkan kayak Nadine tadi. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Keywordnya itu. Katakan Hanif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hani Pratama dari Bekasi Selatan. Saya ingin menjawab bendera apa ini? Bendera ini adalah bendera Solomon. Dari mana kau tahu kalau itu bendera Solomon? Karena saya pernah baca-baca. Jangan-jangan di otakmu peta semua di situ ya. Keren banget. Wallahi ya, anak katakan nih Pak Nawa ya, Bapak Ibu guru. Beberapa kali sebulan ini kita ngadain untuk beberapa kampus, gak ada yang tahu dan jarang ada yang tahu ini bendera. Dan saya temukan yang tahu ini adalah Hanif 9C dari Bekasi nih. Hadiahnya nanti saya titipin ke wali kelasnya ya Hanif ya. Ya. Oh gitu. Oh. Ini benar ya di sini suasananya kayak gini ya. Saya harus bawa hadiah banyak kalau kayak gitu sih. Good Hanif. Jawabanmu benar sekali. Kebanyakan orang yang salah menjawab ini. Nanti ada kuis-kuis berikutnya disampaikan oleh host yang berikutnya. Tapi gak ada salahnya saya bertanya kepada Anda. Ini adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Apa hubungannya Kepulauan Solomon di tengah pandemi kayak gini? You harus tahu people. Kepulauan Solomon ini adalah negara termiskin se-Asia Pasifik. Beberapa waktu lalu kami ke sana di saat pandemi kayak gini. You tahu, ada acara, Allahu Akbar Pak, acara di tempat yang sangat sederhana. Orang-orang menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Mereka berteriak kepada kami, Pak Chandra, walaupun kami dikatakan negara termiskin, tapi kami punya mimpi Pak Chandra. Kami Pak Chandra, we have dream. Aku harus punya mimpi, aku harus jadi orang Pak Chandra. Pandemi COVID-19 ternyata bagi orang Solomon itu adalah hal yang biasa. Mereka diserang wabah sanawat bertahun-tahun lamanya. Jadi COVID-19 itu mudah bagi orang Solomon. Mereka tetap bisa bertahan walaupun di tempat di gubuk yang sangat sederhana. Saya akan munculkan gambarnya people. Orang-orang mengatakan kalau orang Solomon ini negara yang terpuruk, miskin se-Asia Pasifik. Anda lihat kelasnya. Kelas orang-orang Solomon sampai kayak gini loh Kak. Mereka belajar di situ, mereka ngaji di situ, mereka beribadah di situ, mereka menggunakan kostum yang sedemikian rupa. Gak sehebat kostum yang ada di Aldor hari ini. Guru-gurunya ya duduk di situ. Mereka mengatakan, Pak Chandra, walaupun aku di tengah pandemi, walaupun aku diserang wabah bertahun-tahun, tapi aku tetap punya spirit. Kami tanya dari mana wabah itu datang. Bukan COVID-nya yang saya tanya. Dari mana wabah bertahun-tahun datang ke area orang Solomon? Mereka mengatakan, mari Pak Chandra dan tim, kami bawa ke suatu tempat. Ternyata wabah itu datang gara-gara pohon yang tebal ini, people. Pohon ini tebal, kawan.